Oke, jadi kalau wesel tagih itu kita punya piutang karena kan kita menagih. Tapi kalau wesel bayar kebalikannya berarti kita yang punya hutang harus bayar. Terus habis itu yang kedua ada yang namanya obligasi. Obligasi itu biasanya dijual kepada para penjamin atau underwriter yang kemudian menjualnya kembali kepada para penanam modal. Terus kontrak antara perusahaan dengan pemegang obligasi disebut bond indenture. Jadi bahasa Inggrisnya obligasi itu bond. Jadi obligasi itu gini, perusahaan itu kan pasti membutuhkan yang namanya dana kan atau modal. Nah, ketika dia misalnya nggak bisa dapat pinjaman dari bank, itu perusahaan dia bisa menerbitkan obligasi ini. Jadi obligasi itu kayak semacam apa surat utang itu. Nah, itu nanti itu dijual ke ini biasanya ini ke penjamin atau bisa juga langsung dijual ke pihak yang memang mau membeli obligasi. Nah, itu nanti ketika dia menjual obligasi, kan otomatis ada yang beli. Nah, beli itu berarti kan kita dapat dana. Nah, itu nanti ketika obligasi itu jatuh tempo, sudah habis, kita harus mengembalikan pinjaman kita. Jadi, sebenarnya sama kayak kalau kita pinjam uang di bank. Jadi kayak kita membutuhkan dana dari bank, cuman ini bentuknya si kreditur itu bisa beli obligasi kita. Jadi enggak tentu hanya dari bank yang beli, tapi bisa masyarakat luas bisa beli. Kayak dulu kan pernah ada obligasi pemerintah. Jadi itu ketika pemerintah membutuhkan dana, makanya dia menerbitkan obligasi juga itu bisa. Jadi sama kayak perusahaan berhutang ke orang yang beli obligasi. Jadi itu. Nanti setiap periode, ya bukan saham, beda loh ya obligasi sama saham. Kalau saham itu kan investor posisinya, tapi kalau obligasi itu posisinya adalah kreditor. Jadi beda, Mbak. Jadi kalau saham kayak yang kemarin kita bahas, itu posisinya kalau kita beli saham itu kita sebagai investor. Tapi kalau ini obligasi, posisinya kita sebagai lebih ke kreditur sebenarnya. Jadi kan karena ini obligasi itu kayak surat utang. Ya, cuman surat utang aja, Mbak. Kayak jumlahnya nominalnya berapa, nanti jatuh tempo berapa, bunganya berapa kayak gitu. Jadi itu bedanya obligasi sama saham. Kalau proses bikin obligasinya itu saya kurang tahu, cuman harusnya ya pakai obligasi surat utang yang ada jaminannya. Harusnya biasanya ada jaminan, tergantung jenis obligasinya. Nanti ada macam-macamnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Perlu izin atau enggaknya itu saya kok kurang tahu ya. Harusnya sih ya ada itunya, Mbak, ada perjanjiannya kan, kayak misalnya perjanjian utang piutang itu kan pasti ada foto notaris kan, harusnya ini juga ada. Jadi nanti di obligasi itu biasanya kayak ada nama siapa yang beli obligasinya, nanti harus dibalikkan dalam jangka waktu berapa gitu. Kayaknya nggak dikeluarkan oleh bank, dari perusahaan mungkin membutuhkan bantuan notaris harusnya. Ini karena ini semacam utang piutang gitu. Saya lanjutkan ya. Kan kalau bank itu kan biasanya yang mengeluarkan dana malahan, bukan yang menularkan surat utang. Nah, nanti mungkin ketika mencairkan dana obligasi itu dari transfernya mungkin melalui pihak bank atau gimana, itu kan tergantung perjanjian antara si pembeli obligasi sama perusahaan. Nah, ini saya lanjutkan ini perbedaan antara obligasi sama saham. Dan tadi itu ada yang baru datang.
Jadi kalau obligasi itu pemegangnya disebut kreditur kayak yang saya bilang tadi. Kalau saham itu pemilik atau investor kan. Nah, terus habis itu kalau obligasi itu merupakan utang jangka panjang, sedangkan kalau saham itu adalah modal sendiri atau modal pemilik. Makanya ketika kita beli saham, berarti kita termasuk salah satu pemilik perusahaan tersebut. Oke. Terus habis itu, kalau obligasi pada saat likuidasi, pemegang obligasi memiliki hak lebih dahulu dalam pembagian aktiva. Makanya kayak yang saya bilang beberapa kali kemarin, ketika perusahaan itu mau bangkrut, yang harus didahulukan adalah si kreditor. Jadi si pemegang obligasi ini didahulukan. Nah, kalau yang pemegang saham itu nanti bisa ada haknya ketika masih ada sisa aktiva atau kan setelah kayak kemarin waktu likuidasi perusahaan persekutuan ketika habis menjual aktiva kan kita ada dana, nah itu kan harus dikembalikan ke kreditor dulu, kita membayar utang, kalau misalnya masih ada sisa baru si pemilik atau pemegang saham ini dapat bagian. Sebenarnya iya, karena lebih terjamin bakalan balik kalau obligasi. Uang yang kita keluarkan biasanya pasti kembali. Kalaupun misalnya perusahaan nggak bisa bayar kan ada jaminannya biasanya. Nah, terus habis itu kalau obligasi bunga besarnya tetap, sedangkan dividen itu bukan beban tetap, dividen bukan merupakan beban juga. Sedangkan bunga itu merupakan bebannya perusahaan, tapi kalau dividen itu bukan beban. Makanya dividen kayak yang saya bilang kemarin juga, itu enggak tentu dikeluarkan setiap tahun, tergantung kondisi perusahaan pada saat itu. Walaupun laba, dia enggak mesti mengeluarkan dividen. Habis itu, kalau ini pemegang obligasi, dia tidak mempunyai hak suara. Sedangkan kalau pemegang saham, dia memiliki hak suara. Apalagi saham preferen ya. Kan dia bisa ikut ke, ke rapat umum pemegang saham. Itu bedanya obligasi sama saham. Jadi beda loh ya. Kalau obligasi itu surat utang. Nah, sekarang ini jenis-jenis obligasi. Ada obligasi atas nama. Jadi ini obligasi yang dikeluarkan atas nama pemegang obligasi. Terus kalau atas tunjuk dapat dikeluarkan tanpa perlu mencatat nama pembeli. Kalau dengan jaminan, ini perusahaan melakukan obligasi dengan menjamin sebagian aktivanya. Nah, jadi tergantung jenis-jenis obligasinya. Ada juga ini yang tanpa jaminan. Income bond ini berarti bunga hanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba. Kalau serial bond, jatuh tempo obligasi, berapa ini nggak kelihatan. Kelihatan ketutupan fotonya Mbak Juwita. Jatuh tempo secara bertahap. Terus ini macam-macamnya, nanti bisa dibaca sendiri ya macam-macam jenis-jenis obligasi. Nah, jika perusahaan mengeluarkan obligasi, maka perusahaan membayar sejumlah nominal yang tertera pada obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi kayak kemarin saham kan juga ada nilai nominalnya. Nah, ini juga sama, obligasi ada nilai nominalnya. Nanti ketika jatuh tempo, ya harus kita bayar. Tapi saya kan ada periode waktunya, misalnya 10 tahun. Nah, tiap tahun itu kita biasanya bayar beban bunga. Biasanya seperti itu. Terus membayar bunga secara berkala sebesar persentase tertentu dari nominal obligasi. Jadi bunganya berapa, persennya berapa. Kaki kucing ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang Mamat itu kucingnya siapa sih? Itu kok Mamat. Oh, alah.
Iya sih.